Wa tamliku bihil mar'ah nafsaha. Perempuan dengan khulu' itu dia bisa melepaskan dirinya dari hubungan pernikahan dengan suami dia. Dia bebas lagi dengan khulu' tadi. Wala raj'ata lahu 'alaiha. Kalau sudah terjadi khulu' itu tak ada rujuk. Tidak ada masa raj'ah bagi suami terhadap istri illa binikahin jadidin. Jadi kalau masih ingin istri yang rujuk, yang khulu' tadi, mesti nikah baru. Artinya rujuk dari talak satu ini tak ada, pisah. Kenapa? Dah tak mau. Orang yang dirujuk itu orang masih mau, masih ada kemungkinan mau balik lagi. Ini sudah tak mau, dia sudah melepaskan, dia sudah menolak habis-habisan, tak diperkenankan lagi rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur malam ini bisa kita lanjutkan kajian kitab Matan Ghayah At-Takrib. Terakhir kita membahas tentang pembahasan poligami. Ya Pak Mulya, tentang poligami. Jadi ceritanya poligami ini boleh menurut syariat, cuma takut lakukannya. Dan ngeri-ngeri sedap minta izinnya. Jadi kita sudah bahas di pekan yang lalu. Malam ini kita masuk pembahasan tentang nusyuz. Nanti kalau ada yang masih diskusi tentang poligami, bisa kita bahas lagi. Asal berani saja. Baik. Halaman berapa buku kita tuh Pak? 114. Kita masuk pada redaksi wa idza khafa nusyuzal mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa idza khafa nusyuzal mar'ati wa'azha. Kalau suami menduga, menganggap atau khawatir istrinya akan nusyuz. Nusyuz ini bahasa kita melawan pada suami, bermaksiat bahasa Arabnya, tidak patuh dengan suami. Wa'azha, maka istri tadi diingatkan, disampaikan kepada dia penjelasan-penjelasan agama, pesan-pesan agama tentang bagaimana berkeluarga. Fa'in abad, kalau istri itu menolak untuk dia patuh dengan suami, berkeluarga secara harmonis, illa nusyuza hajarha, dia hanya tetap bersikeras dengan kemauan dia untuk tidak patuh dengan suami. Hajaraha, boleh suami untuk memberikan pelajaran dengan cara pisah ranjang dengan dia, atau mengabaikan dia, mendiamkan dia. Biasanya manusia kalau didiamkan itu dia berpikir dan membuat dia semakin merasa patut untuk evaluasi diri. Biasanya begitu. Fa in aqamat alaihi darabah. Kalau masih tetap dia nusyuz, dia masih melakukan kedurhakaan, ketidakpatuhan kepada suami, darabah. Suami diperkenankan untuk memukul istri dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai, bukan mencederai, bukan untuk menyiksa, tapi mendidik. Wa yashkutu bin nusyuzi kismuha wa nafaqatuha. Kalau seorang istri nusyuz, dia boleh tidak diberi jatah giliran kalau dia termasuk istri yang dipoligami. Wa nafaqatuha, dan boleh dia tak diberi nafkah selama dia tidak patuh. Kalau sudah patuh lagi, harmonis lagi, taat lagi, baru dia diberi nafkah oleh suami.
Jadi kita fokus kajian kita tentang nusyuz. Nusyuz. Nusyuz ini secara umum artinya durhaka, melawan, tidak patuh dengan suami. Tidak patuh dengan suami ini bisa secara perbuatan, bisa juga perkataan. Contohnya, ke suami melawan. Memang secara kata-kata dijawabnya suami. Suami mengajari, suami mengarahkan, marah, dijawabnya. Misalnya. Perbuatan ini mohon maaf bisa juga tentang hubungan suami istri yang lebih spesial, lebih spesifik, hubungan suami istri lebih spesifik, atau seperti keluar rumah tak mau diatur, berangkat kapan dia mau, diminta mendidik anak, mengasuh anak, ditinggalkan, hal-hal yang seperti itu, meninggalkan rumah atau balik rumah kemalaman sesuka hati kita, dan berbagai hal yang sifatnya lebih sekedar dunia hura-hura, bukan hal yang penting. Dia bukan sedang menghadiri proses penguburan jenazah, bukan silaturahim, bukan pengajian, bukan acara keluarga, dan berbagai hal yang penting. Ini diantara bentuk contoh nusyuz. Bila istri nusyuz, maka dalam pandangan syariat dia boleh untuk tidak diberikan hak yang lazim untuk dia. Apa hak untuk dia? Di antara hak untuk istri itu boleh tak diberikan nafkah selama dia masih nusyuz. Yang kedua, jatah giliran untuk dia kalau dia merupakan istri di antara beberapa istri. Jika suaminya poligami, misalnya istrinya punya istri 4, yang 3 cuma dapat jatah, yang dia tidak. Jatah yang 1 ini bisa nanti diundi untuk istri yang lain sebagai peralihan dari jatah istri yang nusyuz ini. Maka dia tak diberikan ini. Sudah itu, apa sikap suami kalau istri nusyuz? Dan memang suami ini sebaiknya dia punya ketegasan dalam memimpin, bukan kekerasannya, ketegasan. Punya sikap yang jelas, yang kokoh, yang dia menunjukkan sebagai pengarah yang diikut dalam keluarga. Makanya dalam bahasa Al-Quran, qawwamuna 'alan nisa. Mereka ini adalah para pemimpin yang mereka tempat berpegang, tempat mereka bergantung, tempat mereka yang sangat diharapkan, bertopang. Maka sikap suami kalau istri nusyuz itu, 1, menasihati. Kalau tidak mampan dengan nasihati, nanti baru masuk mendiamkan, mengabaikan, atau bahasa kita yang sering kita sebut dengan istilah pisah ranjang. Kalau tak mempan juga cara pertama, cara kedua tak mempan juga, baru memukul yang mendidik, yang tujuannya untuk bagaimana dia lebih terpukul mentalnya, siap untuk berubah. Ini adalah suruhan Al-Quran. Tapi perlu diingat, memukul ini tak ada hubungan dengan KDRT. Ini tak ada hubungan dengan KDRT. Kenapa? Memukul ini bolehkan syariat, tujuannya bukan untuk menghajar, bukan untuk menyiksa, bukan untuk melampiaskan kemarahan, tapi lebih kepada memukul mental dia. Maka dalam syariat, ketika dipukul itu paling gambaran syariat apa alat pemukulnya. Kalau kita punya macam sorban macam Pak Imam tu, paling pakai ujung yang itu, bukan pakai kayu jati yang sebesar itu. Itu bayangkan yang sal pakai Pak Imam tu, atau kita pakai sorban itu pakai ujungnya, atau macam kita punya kayu siwak tu, kayu yang semacam itu cuma.
Tapi bukan pula besi ukuran 10, ukuran 12 itu. Nah, itu untuk membangunnya, untuk wakaf pesantren juga itu. Dia cukup untuk bagaimana dia itu dengan dipukul merasa dia sudah dalam posisi sangat nakal, sangat tidak patuh, dan dia patut untuk diluruskan. Biasanya manusia ini jangankan dipukul, ditengok aja, diperhatikan, itu sudah berpikir, apalagi sudah dipukul. Sehingganya dalam pepatah Arab itu, budak biasanya dia dengan tongkat dia baru sadar bisa untuk diarahkan. Tapi kalau manusia bil isyarah, cukup dengan isyarat. Bahkan kadang-kadang kita kalau masih memakai gaya orang kampung itu, misalnya kan kebiasaan orang kampung itu, datuk-datuk mereka, mamak mereka datang asal mau ke rumah tuh kalau dah berdehem tuh, itu di rumah siap tuh, rapikan rumah. Di kita itu berlaku. Kalau sempat dalam musyawarah sudah semuanya ribut dan bicara, lalu tetua rumah tuh hanya diam, berarti ada sesuatu tuh, berpikirlah lagi. Nah, di kita hal-hal seperti itu sensitif biasanya, dan kita berusaha untuk bagaimana menangkap sinyal dari gestur tubuh. Itu di kita berlaku. Adat Nusantara di mana-mana rata-rata sensitif dengan gestur tubuh yang menunjukkan ada sikap suka atau tak suka, sepakat atau tak sepakat. Maka dalam syariat ketika dibolehkan untuk memukul itu tak ada hubungan dengan KDRT, apalagi menganggap inilah pangkal bala KDRT itu. Islamlah menyuruh terjadinya KDRT, bukan. Islam tak pernah mengajarkan KDRT. Islam mengajarkan agar istri itu dia lurus. Cara meluruskan ini beragam. Cara yang paling ujung, sudah kehabisan akal, tak ada cara yang lain, ini dia, dipukul. Dan perempuan kalau dia sadar ketika dipukul itu sebenarnya dia sudah tak diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Karena manusia dia bukan untuk dipukul. Manusia itu cuma untuk disentuh perasaan dia, disentuh nalar dia. Yang dipukul itu misalnya kaki 4. Kaki 4 kalau tak patuh mau dipukul. Kaki 4 mau dibawa ke sungai, mau dibawa ke kandang, mau dibawa ke tempat dia makan, mau diarahkan tempat minum segala macam, itu memang dipukul. Manusia bukan untuk dipukul. Kalau sudah dipukul, berarti dia sedang tidak diperlakukan seperti layaknya manusia. Itu mestinya ini dia jalan. Kalau tidak juga, jangan-jangan solusinya ke Panam lagi. Solusinya sebelah Jayan itu, samping Unri itu. Jangan-jangan itu solusinya. Atau dibawa ke psikiater. Karena sepertinya sudah tak mempan lagi dengan berbagai cara yang manusiawi untuk mendidik manusia. Jadi poinnya yang 3 ini dibolehkan syariat adalah sebenarnya ke sini mentalnya, perasaan dia yang dipukul oleh syariat. Ini dijelaskan di Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. Memang di Al-Quran penjelasan ini. Sehingga bahasa Al-Quran ini mesti dipahami dengan maksud Al-Quran. Jangan dipahami dengan konteks kita, dengan bahasa kita yang memahami memukul itu selalu memukul dengan kekasaran. Tak. Al-Quran punya penjelasan terhadap memukul seperti apa yang diperbolehkan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, tak ada hubungannya boleh memukul istri yang tidak taat dengan KDRT. Apalagi istri itu patuh, istri itu nurut kepada suami, masih dipukul oleh suami. Jadi tidak ada hubungan. Itu adalah murni karakter atau akhlak suami yang dia boleh jadi lupa ajaran Islam atau tak tahu ajaran Islam. Jadi itu perlu dicatat dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk perempuan ini nusyus bisa saja bukan hanya dari perbuatan, bukan perkataan, tapi muka masamnya nengok suami. Asal pulang suami itu macam nengok musuh dia. Atau asal suami ajak mesra-mesra sikit, langsung dia garang. Ciutlah suami itu dia. Berbagai hal yang berbentuk melawan, baik perbuatan, baik dengan sikap, baik dengan perkataan, itu masuk kepada nusyuz. Sehingga hanya dengan muka masam pun sudah masuk pada nusyuz itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang nanti Bapak Ibu boleh dihafal redaksinya. Mungkin ayatnya maknanya bisa dihafal, tapi redaksi hadisnya
Mungkin kalau berat agak berat dihafal. Misalnya kita mengingatkan istri beberapa hadis. Satu contoh, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Siapa saja perempuan yang ketika dia meninggal suaminya ridha terhadap dia, suami tak dalam keadaan marah kepada dia, suami dalam keadaan senang kepada dia, dalam keadaan hatinya gembira dengan dia, dakhalat jannah, dia kalau mati masuk surga. Sehingga dia berpikir, saya kalau seandainya suami saya tak senang dengan perangai saya, kesal dengan saya, bahkan sehari-hari jadi orang yang boleh jadi dia itu kerja marah-marah kepada anak, pada orang lain, yang kadang-kadang kita ini di rumah tak dapat marah, di luar orang kena marah. Boleh jadi ada yang nembak-nembak kemarin tuh, di rumah dia tak bisa marah, maka yang lainlah yang dimarahi dia, anak buah dia, ajudan dia, sopir dia, pokoknya yang lain kena marah. Jadi di kita ini kadang memang tabiat itu pula, tak dapat marah di rumah, anggota yang lain dia marah-marahi. Nah, jadi boleh jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, istri dengan diingatkan ini dia sadar, kita tak boleh membuat suami marah dengan kita. Kalau buat marah, meninggal nanti masuk neraka. Tapi membuat istri, suami senang, kita masuk surga. Contoh hadis yang lain, kata Nabi SAW, la tu'dhi imra'ah zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain. Tidaklah seorang perempuan di dunia dia menyakiti perasaan suaminya kecuali calon istri dia yang bidadari mengatakan kepada perempuan tadi. Untung tak terdengar. Coba kalau terdengar. Jadi kita ini rupanya ada calon istri bidadari, tapi belum nikah, belum ada istri, belum ada calon istrinya, yang sudah menikah saja. Jadi ustaz nikah dulu biar dapat calon istri bidadari. Ini kata calon istri bidadari itu, ini calon istri Pak, bukan sekarang bidadari Pak. Kalau ingin dapat bidadari itu mati dulu, mati pun masuk surga. Oh, dapat bidadari ini. Apa kata hurul ain itu? La tudhihi, jangan kau ganggu dia, jangan engkau sakiti perasaan dia. Qatalakillah, Allah akan memerangi engkau. Itu kata bidadari tadi. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Dia itu sebenarnya seorang yang datang bergaul denganmu, yang dia itu bisa saja ketika waktu-waktu tertentu atau kapan saja dia berangkat, dia akan berpisah denganmu. Dia macam, kalau di Minang itu silakan, macam debu di atas apa namanya? Apa istilahnya Pak? Pematang sawah tu. Bahasa Indonesianya apa? Kalau di Minang tu Endok Sumando tu macam abu di atas tunggua kalau di Minang itu. Apa bahasa Indonesia itu? Paham maksud saya? Pokok macam abu di atas tempat yang tinggi, kalau angin kencang tu dia berembus, terhembuslah abu tadi itu. Dia mudah saja untuk lepas meninggalkan kamu, lalu dia akan bergabung dengan kami. Itu kita bidadari itu. Maksud awaknya, kalian kalau tak pandai menjaga dia, kami akan mengurus dia. Ibu-ibu kalau dibilang tu kira perasaan gimana, Bu? Ini bidadari yang bilang, Bu, kalau tak pandai kalian ngurus, kami ngurus dia. Tak siap kalian ngurusnya, kami ngurus tentang bidadari itu. Ustaz tak mau diurus bidadari itu? Akan nikah lah segera Ustaz. Jadi pokoknya selama bab nikah ni Ustaz sabar jalan dulu, karena tak ada lagi yang korban. Jadi bidadari itu sampai mengatakan bahwa kalau kalian tak sanggup untuk menjaga perasaan dia, dia akan segera bertemu dengan kami akan mengurus dia. Dalam hadis lain kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi, kalaulah seorang perempuan atau manusia ini boleh bersujud kepada manusia, aku akan suruh perempuan itu bersujud kepada suami dia. Saking suami itu punya hak yang sangat-sangat patut dihormati oleh istri. Saking suami itu orang yang patut dia muliakan, dia patuhi, dia ikuti. Kan tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Tapi kata Nabi, kalau aku diizinkan menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka si istri akan aku suruh sujud kepada suami dia.
Itu kan kalau suruh sujud kan macam Nabi Adam dengan malaikat. Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Itu menunjukkan bahwa Adam itu hebat, tinggi derajatnya. Dan sujud ini secara kebiasaan kita itu sudah posisi sangat menghinakan diri kita, memuliakan orang menjadi siapa yang kita sujud kepadanya. Itu sudah menjadi pemahaman masyarakat di mana-mana, urufnya begitu. Kemudian ada lagi hadis, ini sering jadi ancaman bagi bapak-bapak kepada ibu-ibu. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kalau ada istri diajak oleh suaminya ke tempat tidur tapi dia tak mau, siap-siap dilaknat oleh malaikat sampai esok pagi. Ini kan hadis ancaman. Maka saya baca ini terakhir. Jadi poinnya adalah istri diingatkan bahwa kalau mereka taat, sangat banyak kemuliaan didapat secara agama. Kalau dia tidak taat, maka siap-siap malaikat murka kepada dia, para bidadari mencemburukan dia. Bukan cemburu pada dia, membuat dia cemburu kalaulah dia tahu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menasihati istri, tujuan kita bukan untuk mengasari dia, enggak, tapi mengingatkan bahwa dia punya hak, suami punya hak dalam berumah tangga. Kedua ini mesti diperhatikan dengan baik agar kehidupan rumah tangga berlangsung dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan tujuannya anggota keluarga itu semuanya nyaman di keluarga. Maka kemudian di keluarga terwujud orang-orang yang siap ibadah, orang-orang yang siap untuk taat menjalankan agama sesuai dengan ketentuan agama. Tapi kalau kita di rumah tangga itu bertengkar terus, tak pernah damai, selalu silang sengketa, itu tak akan pernah nyaman sholat, Pak. Sholat itu nggak akan khusyuk, Pak. Makanya orang makin bahagia di rumah dia, itu ibadah dia akan tersupport dengan itu. Tapi kalau tak bahagia di rumah, ibadah bisa tak akan tersupport. Lanjut. Kalau seandainya istri tak menasihati, hajaraha, boleh untuk mendiamkan dia, tidak menegur dia sampai dia sadar, sampai dia mau kembali. Kalau bisa jangan lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari 3 malam. Lebih dari itu tak boleh lagi. Jadi maksimal 3 hari 3 malam. Saya tak terbayang kalau suami istri tidur sekamar tapi tak teguran. Kamar mandinya sama, pokoknya lemari pakainya sama, makannya satu kuali, satu periuk tempat dia makan, tapi tak berteguran. Belum lagi anaknya bertanya di rumah, "Ma, itu papa kok diam-diam?" Atau sebaliknya, itu payah menjawabnya itu. Apalagi anak-anak yang seusia macam anak saya, itu payah menjawabnya itu. Apalah mau dijawab? Mau dijawab apa adanya, dia tak paham. Dijawab dengan bahasa-bahasa yang agak vulgar sedikit, dikiranya nanti bapaknya kurang ajar dan ibu kurang ajar segala macam. Dan itu mungkin terekam oleh mereka seumur hidup. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau bisa di rumah tangga itu janganlah sampai ada nusyusin di antara kita. Kalau misalnya kelas-kelas sedikit itu wajar, beda pendapat sedikit wajar, tapi segera untuk mengalah dan segera untuk berdamai itu jauh lebih baik. Karena bagaimanapun berumah tangga ini dalam bahasa Al-Quran, antum libasul lahun, kalian tu pakaian untuk mereka, mereka pakaian untuk kalian. Kalau pakaian ini lepas, ya macam kita baju, lepas baju ini nampak aurat kita. Istri kita seandainya dia tak menjaga kita, maka kekurangan kita akan nampak. Begitu juga dia sempurna dengan kita, kita sempurna dengan dia. Maka agama sangat sensitif dengan nusyuz ini. Jangan sampai ada keluarga-keluarga yang istrinya dia durhaka kepada suami. Tapi perlu diingat, agama tak hanya menyuruh istri patuh suami. Agama lebih dahulu menyuruh suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istri kalian dengan baik. Kalau seandainya tak bisa pergaul dengan baik, ausarrihuhunna, pisahkan mereka. Dan sehingga rumus berumah tangga itu bergaul dengan baik atau pisah baik-baik. Tak bisa bergaul dengan baik, tinggalkan dia baik-baik, lalu biarkan dia berumah tangga atau membangun kehidupan yang baru dengan yang lebih baik. Karena kita berumah tangga itu bukan hidup untuk saling menyakiti satu dengan yang lain, bukan untuk berlomba satu dengan yang lain, bukan untuk menyatakan saya lebih hebat dibanding yang lain, saya lebih berkuasa dibanding yang lain. Maka
Kalau sekedar berkuasa dengan yang lain, mending lawan preman, jangan lawan perempuan. Kalau seandainya lebih berkuasa yang ingin ditunjukkan. Jadi sekali lagi, syariat inginnya kita ini berdamai dengan keluarga kita. Namun jika sudah puncaknya sudah diingatkan, tak juga dia mau, masih juga dia enggan untuk patuh, nasihati tak juga, darabah, baru dipukul oleh suami. Dalam hadis Nabi, penjelasan dipukul itu adalah dipukul dengan darban ghaira mubarrih, pukulan yang tak sampai membuat dia luka, pukulan yang tak sampai membuat dia memar. Jadi pukulan sekedar pukul mental dia. Memang fisik yang dipukul, tapi yang dicari adalah hati dia, perasaan dia, bukan badan dia yang sakit. Maka termasuk, mohon maaf, kalau ada perempuan yang kerasukan jin bahasa kita, atau dia tak sadarkan diri sehingga dikuasai oleh jin, itu saat dia dalam kondisi itu jangan dihajar dia, jangan dipukul, jangan ditendang segala macam. Karena tenaga itu waktu itu bukan tenaga dia, tapi badan dia. Tenaganya tenaga yang lain, tapi badan dia. Ketika dia sadar, biasanya dia kesakitan. Kenapa? Karena tadi ditampar dia, dipatahkan dia, kemudian ya kayak macam kelahi lah, dilumpuhkan dia. Itu dia saat itu tak sakit, tapi ketika dia sudah siuman nanti sakit-sakit badan dia. Itu mohon perhatian kalau ada, biasanya yang sedang diruqyah begitu. Itu hati-hati seperti itu. Baik laki-laki dan perempuan itu sama, badan dia dipakai tapi tenaga dia, sehingga dia saat sedang kondisi dikuasa itu tak merasa sakit apapun. Begitu siuman dia akan kesakitan karena sudah habis kena hajar dah. Kalau lah nampak mungkin bengkak-bengkak dah. Jadi hati-hati, jangan sampai dikasari. Cari saja titik-titik lemah dia. Biasanya dia punya titik lemah. Apalagi dipukul dengan, boleh jadi apa namanya, ada minyak zaitun atau daun bidara, dipukul dengan hal begitu, dia akan lemah. Jadi poinnya adalah jangan sampai menyakiti dia. Kemudian termasuk jangan memukul wajah, menampar bahasa kita. Di kita menampar itu jangankan keras lunak saja, tapi ditampar bahasanya. Wajah yang dipukul itu hina betul, marah betul. Jadi hindari memukul wajah, hindari memukul yang membahayakan dia, yang melukai, yang membahayakan wajah, itu hindari. Jangan seperti itu, karena tak hendak menguasai dia, tak hendak melukai dia, tapi sekedar mendidik, sekedar menyentuh perasaan dia. Dalam hadis Nabi, la yajlidu ahadukum imra'atahu jildal 'abdi summa yujami'u fi akhir yaum. Jangan sampai kita macam orang punya budak. Budak itu kalau tak patuh kita pukul. Istri kita pagi-pagi kita marah dengan kita pukul kita pukul dia, kasar dia. Malam-malam sudah minta lagi. Besok pagi dah keramas lagi. Kira-kira bahasa Nabi begitu. Jangan sampai kalian macam itu. Pagi kalian pukul dia, nanti sore dah minta lagi, besok dah keramas lagi dengan dia. Arti bahasa Nabi ini tak masuk di nalar. Kalian pengen sesuatu dari dia, tapi kalian habisi dia, kalian sakiti dia. Jangan begitu. Bahasa Nabi tak menggunakan bahasa yang kasar, tapi Nabi menggunakan bahasa yang menyentuh perasaan kita, tak masuk akal. Satu lagi kata Nabi, la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Jangan memukul wajah, juga jangan sampai mencerca, jangan sampai melukai, juga jangan sampai membuat pisah ranjang dengan istri kecuali hanya dalam rumah saja. Artinya seburuk-buruk hubungan kita dengan istri di rumah, jangan dibawa ke keluarga masing-masing, jangan dibawa ke kampung masing-masing, jangan dibawa ke komunitas masing-masing. Mohon maaf, kita hari ini kadang-kadang bertengkar sedikit dengan suami, dengan istri, bahkan dengan anak, munculnya di status Facebook, di WA story. Nabi mengingatkan jangan sampai kalau hendak bertengkar juga dengan istri, kalau berpisah ranjang pun dengan istri, jangan illa fil bait, cukup sekedar dalam rumah, jangan keluar. Tiba di Parui di Kampihan, tiba di Mato di Piciangan, apa Indonesia Pak? Jadi bagaimana kita ini harimau dalam Parui dan keluarnya kucing juga. Kira-kira begitu. Seburuk-buruk keadaan dalam rumah, keluar rumah itu tak akan keluar oleh orang, tak tercium oleh orang.
Usahakan seperti itu. Jadi jangan sampai apapun di rumah kita sikit-sikit curhat. Syukur-syukur yang curhat ini memang orang amanah. Jangan-jangan ini tukang pegang kartu. Besok sempat bertengkar dengan dia, dimainkan kartu ini. Atau masa-masa politik, mencalon kawan terupanya. Ini kartu dia. Jadikan untuk menghajar. Sehingga black campaign dan segala macam. Jadi poinnya adalah Nabi mengingatkan, kalau hendak pisah ranjang dengan istri, mendiamkan istri, jangan sampai keluar rumah. Jadi kita, mohon maaf, kadang-kadang melibatkan keluarga. Saya termasuk berapa kali ada yang curhat ke saya, nelpon. Awak pun bingung. Kenapa? Karena masalahnya simpel saja. Siap lapang dada, siap tak ikut campur dengan urusan keluarga orang, selesai urusan. Jadi sebenarnya masalah keluarga ini kebanyakan yang semakin besar itu bila sudah ikut campur pihak di luar dua pihak, baik keluarga dia, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, atau masuk kawan-kawan. Pokoknya selain dua pihak itu bertengkar, biasanya makin runyam masalah, makin luas, makin berat penyelesaiannya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjut diskusi sampai poin nusyuz ini. Baru kita masuk khulu' nanti. Silakan, ada pertanyaan. Ya kira paham lah ya, nusyuz ini. Cuma kalau dijelaskan di rumah nanti berani menjelaskannya. Mana tahu nanti, tadi kami belajar tentang nusyuz ya. Mana tahu. Jadi nusyuz itu kalau bisa, kita ini kan sudah berkeluarga dan lama berkeluarga rata-rata. Kalau bisa anak-anak kita yang kita ingatkan tentang nusyuz ini, supaya dia ketika berkeluarga nanti tak melakukan hal yang disebut oleh syariat sebagai durhaka kepada suami, dan itu bertentangan dengan syariat. Itu hati-hati betul dengan nusyuz, karena syariat punya perhatian terhadap nusyuz ini. Baik, kalau tak ada kita lanjut tentang khulu' sedikit. Baik Pak, silakan. Secara syariat berdosa Pak. Secara syariat orang melakukannya berdosa. Secara syariat orang melakukannya berdosa. Dia bisa saja dilakukan lebih dari 3 hari atau berlama dilakukan, cuma dia berdosa. Artinya perbuatannya haram. Dilarang oleh syariat perbuatan semacam itu Pak. Tak boleh oleh syariat dia membuat mendiamkan lebih itu. Begitu juga dalam hubungan kita sehari-hari dengan kawan atau dengan relasi, dengan siapa saja yang kita bertengkar dengannya, itu tidak boleh lebih 3 hari. 3 hari itu sudah masa paling lama. Manggap ya, manggo. Tidak japit, tidak pulang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelanjutan dari nusyuz ini. Kalau seandainya suami yang nusyuz, misalnya tak kasih nafkah, perlakuan dia kasar, tak pulang-pulang, itu istri boleh mengadu kepada hakim, dan nanti hakim bisa menyelesaikan masalah mereka berdasarkan contoh di kita sekarang, sigat ta'liq dalam pernikahan. Itu hati-hati Pak, jangan sembarang baca itu. Ustaz nanti kalau baca buku nikah ada sigat ta'liq. Sigat ta'liq itu dalam bahasa mudahnya, nanti Pak Hakim, kalau saya melakukan satu di antara sekian yang saya baca ini, Pak Hakim boleh memutuskan pernikahan kami berdua. Itu bahasa mudahnya sigat ta'liq itu. Kan masih ingat redaksinya kan? Kalau saya misalnya tak beri nafkah istri saya meninggalkan selama sekian bulan, tak beri kabar kepada dia, kan itu bunyinya sigat ta'liq itu. Itu bahasa lainnya adalah kita telah menyerahkan kepada hakim untuk menceraikan kita dengan istri sewaktu-waktu ketentuan yang ada di buku nikah itu terpenuhi. Jadi tadi ceritanya istri, sekarang suami lagi. Suami bisa nusyuz. Bagaimana caranya? Dia tak kasih nafkah, dia tinggalkan istrinya, dia kasar, dia pergaul istrinya dengan
tidak manusiawi. Dikadukan kepada hakim, nanti hakim bisa melepaskan pernikahan, menjatuhkan cerai atas nama istri berdasarkan sigat ta'liq, atau berdasarkan haknya seorang hakim sebagai wali umat Islam keseluruhan melepaskan sebagian dalam kezaliman dari kezalimannya. Kan wali itu, hakim itu kan wali itu semuanya, suami, keluarga, wali untuk orang terbatas. Jadi bisa sampai ke situ nanti. Kalau seandainya mereka ini bertengkar, tak bisa berdamai sama mereka, itu boleh masing-masing keluarga ikut membantu, tujuannya untuk mendamaikan, bukan memperuncing masalah. Di kita ini, mohon maaf, kadang-kadang keluarga aku sudah masuk itu tujuannya bukan menyelesaikan, tapi memperparah masalah. Nah, itu jangan sekali-kali begitu. Kalau seandainya kita melakukan itu, apalagi keluarga kita sudah punya anak, itu yang perlu kita pikirkan lebih lanjut adalah anak-anak mereka ini. Karena anak mereka itu masih balita, masih sangat tergantung dengan orang tua. Pikirkan betul. Kita tidak punya istri, mau menikah lagi itu sangat mudah. Atau secara manusiawinya yang dewasa ini, tak makan sekarang, cari makan itu bisa. Tak punya istri, segera istri lagi, bisa. Tak ada rumah tempat tidur, di masjid dia bisa tidur, dan segala macam bisa tidur. Tapi anak-anak kecil tu mau diapakan? Oh Ustaz, kan bisa dikirim uang belanja dia tiap bulan. Dia tak sekedar butuh uang belanja, tak sekedar butuh susu. Dia butuh, ingin dipeluk oleh bapak dia, ingin dia bercanda dengan bapak dia, dia ingin tertawa seperti anak lain dengan bapaknya, dia ingin begitu juga dengan orang tua dia. Dan anak-anak yang dia tumbuh dengan perhatian orang tua, itu sangat beda dengan yang tumbuh tanpa perhatian orang tua. Saya baca penelitian kemarin, di antara anak-anak cerdas itu, kalau dia usia 0 sampai 3 tahun, dia itu dekat dengan orang tuanya, biasanya pertumbuhan otaknya bagus, cerdas biasanya. Maka boleh jadi di antara kita, anak-anak kita punya kendala dalam berpikir, kecerdasan, ada masalah dalam pendidikan kita dulu. Dan boleh jadi sebagian perempuan, dia menyesali masa-masa itu, kemudian membawa kepada dia mungkin trauma, mungkin stres, mungkin tekanan batin, pada akhirnya membuat tekan perasaan sepanjang hidup, sehingga tak menikmati kehidupan. Maka nikmatilah masa-masa dengan anak itu. Lanjut. Kalau seandainya masing-masing pihak masih juga berkeras, tidak mau berdamai, ini mereka bisa diputuskan oleh hakim, berpisah di antara mereka. Kenapa? Karena tak mungkin mereka bergaul di antara mereka saling menzalimi. Tak mungkin di antara mereka bergaul dengan mereka saling membenci satu dengan yang lain. Maka syariat sudah memberikan pesan kepada semua pasangan agar setiap mereka bisa bergaul dengan baik. Suami mempergauli dengan baik, istri mempergauli dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, poin yang penting, nusyuz ini bisa berlaku pada istri, bisa berlaku pada suami, tidak hanya istri. Itu. Baik, saya lanjut kalau tak ada. Kita lanjut pada khulu' tadi, lebih lanjut. Bab berikutnya. Faslun wal khul'u jaizun. Fasal berikutnya menjelaskan tentang khulu'. Apa katanya? Khulu' itu diperkenankan oleh syariat kepada siapa? Istri. Ala iwadhi ma'lum. Istri itu nanti menebus pernikahan dia dengan suami dia dengan membayar nilai tertentu atau jumlah harta tertentu untuk dia menebus bahwa dia melepaskan hubungan pernikahan dia dari suami dia. Khulu' namanya. Seperti yang sigat ta'liq itu sebenarnya akad yang akan turun dari situ adalah khulu', bahwa perempuan telah menyerahkan ke hakim, saya nanti hakim kalau terjadi berbagai hal yang terjadi dalam surat sigat ta'liq itu, saya mengajukan khulu'. Khulu' itu artinya tebus, cerai dengan tebusan. Minta cerai kepada suami atau kepada hakim dengan menebus. Ada nominal tertentu yang kita berikan. Wa tamliku bihil mar'ah nasaha. Perempuan dengan khulu' itu dia bisa melepaskan dirinya dari hubungan pernikahan dengan suami dia. Dia bebas lagi dengan khulu' tadi. Wala raj'ata lahu 'alaiha. Kalau sudah terjadi khulu' itu tak ada rujuk. Tidak ada masa raj'ah bagi suami terhadap istri illa binikahin jadidin. Jadi kalau masih ingin istri yang rujuk, yang khulu' tadi, mesti nikah baru. Artinya rujuk dari talak satu ini tak ada. Bisa. Kenapa?
Dah tak mau. Orang yang dirujuk itu orang masih mau, masih ada kemungkinan mau balik lagi. Ini sudah tak mau. Dia sudah melepaskan. Dia sudah menolak habis-habisan. Tak diperkenankan lagi rujuk. Wa yajuzul khulu' fi tuhri wa fil haidh. Khulu' ini boleh ketika haid, boleh ketika suci. Kalau talak diperbolehkan ketika suci, diperbolehkan ketika haid, tapi berdosa. Sehingga nanti ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak bid'ah itu artinya mentalak istri ketika istri dalam masa dia haid, atau ketika dia sudah tahu dia besok akan haid, ditalak dia malam itu, sehingga panjang masa ini dia, masa iddah dia. Kalaulah dia dalam masa suci, dia kan nanti ada iddah, dia bisa lepas dari iddah dalam waktu yang singkat. Itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beda khulu' dengan talak. Talak, khulu' ini bagian dari talak, tapi dia bentuk lebih spesifik. Jadi ada khulu', ada talak. Cuma khulu' bagian dari talak, cuma bentuknya lebih spesifik. Bagaimana? Dia dengan tebusan. Kalau talak yang lain ada dengan tebusan, cuma khulu' yang ada tebusan. Wala yalhaqul mukhtali'atat talaq. Ketika perempuan mengajukan khulu', dia tak bisa ditalak oleh suami dia. Kenapa? Dia sudah melepaskan lebih dahulu. Jadi istri yang mengajukan khulu', dia tak bisa ditalak oleh suami dia. Kenapa? Dia sudah dulu melepas. Dia sudah dahuluan, saya mundur. Orang sudah mundur, mau diapakan? Yang boleh kita talak, dia masih istri kita. Yang boleh kita pecat, dia pegawai kita. Dia sudah lepas dari kita, mau diapakan? Kan tak mungkin kan penonton dalam lapangan bola itu kartu merah. Mau diapakan penonton tadi? Yang boleh kartu merah, ya pemain. Yang boleh kartu merah, ya wasit. Karena bagian dari tim yang bertanding. Mohon maaf, pelatih pemain boleh di kartu merah, tapi penonton tak di kartu merah. Nah, itu kira-kira dari nas yang kita baca. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya gambarkan sedikit. Dalam bab nikah ini, bab yang terpentingnya ada beberapa bab. Satu, ada nikah. Sebelum nikah ini ada muqaddimah nikah. Apa muqaddimah nikah ini? Di antaranya ada ta'aruf, ada nanti meminang. Apa meminang itu syaratnya? Khitbah atau lamaran. Kemudian sebelum ini ada nazar, melihat. Lalu setelah menikah nanti ada nafkah, ada bergaul dengan baik, ada tarbiyah, pendidikan keluarga, dan seterusnya. Lalu dalam nikah ini juga nanti bisa ada pembahasan utamanya, namanya talak. Talak ini berpisah. Talak ini banyak macamnya. Ada nanti namanya khulu', ada namanya zihar, ada namanya li'an, ada ila, dan berbagai macam yang lain, atau talak sendiri. Bentuk talak ini juga ada macam-macam nanti. Jadi dalam bab nikah ini hal yang penting ini talak. Setelah talak ini baru nanti ada turunan yang lain. Ada nanti warisan, ada nanti wasiat, ada nanti pembagian daripada harta suami istri dan seterusnya. Lalu ada anak, ada pengasuhan, dan siapa yang beri nafkah pada anak yang sudah orang tuanya pisah keduanya, dan seterusnya. Bab kita di sini khulu' ini bagian daripada talak. Cuma khulu' adalah bercerai dengan suami, diajukan oleh istri, dan ketika diajukan ada tebusan. Tebusannya berapa? Sesuai dengan yang disepakati dua belah pihak. Sehingga bisa saja senilai mahar, bisa kurang dari mahar, atau lebih dari mahar. Diajukan 500.000 oleh istri, diajukan barang tertentu oleh istri, diterima oleh suami, itu khulu'. Jadi dia bisa saja nilainya sama dengan mahar, atau kurang dari mahar, atau lebih dari mahar ketika terjadi khulu' ini. Setelah azan nanti kita bahas ketentuan terjadinya khulu' ini. Jadi intinya khulu' itu adalah mengajukan cerai, istri mengajukan cerai kepada suami, dan istri membayar
tebusan tertentu, diterima oleh suami, diterima oleh hakim, jatuh cerai di antara mereka. Silakan. Azan dulu, Pak. Sudah isya, Pak. La ilaha illallah. Silakan Pak Ali. Kalau seorang istri hulu, kalau tadi cerai perempuan istri itu tidak boleh dalam keadaan hulu, kan boleh dalam keadaan haid orang muslim juga. Jadi katanya saya, seorang wanita hulu, apakah dia itu memberikan uang kepada suami? Kalau suami bilang, kamu boleh hulu dengan saya, tapi kamu harus memberikan kepada saya uang 10 juta. Apakah begitu? Apakah rela saja? Apakah tidak ada uang makan? Baik. Jadi nanti di dalam sirat akan ada pembahasan tentang redaksi sirat itu. Yang poinnya adalah bahwa ketika iwat itu pertama dia mesti nilai ekonomis yang diakui. Artinya nilai ekonomisnya bukan khamar, bukan najis, tapi nilai ekonomis yang diakui. Kemudian dia bisa saja Pak sedikit, bisa banyak, bisa senilai dengan mahar, bisa kurang, bisa lebih dari itu. Sudah itu dia bisa berbentuk uang, bisa berbentuk manfaat. Sehingga tak mesti bentuk uang, sama dengan ketika kita membayarkan mahar, bisa uang, bisa non uang, artinya jasa, bisa barang, bisa jasa. Kemudian ketika suami mensyaratkan nilai tertentu dipenuhi oleh istri, jatuh khulu. Dan suami berhak dia untuk menyatakan khulu itu berapa dan dengan apa. Boleh gitu, Pak. Kamu boleh khulu dengan saya, tapi kamu ngasih saya uang 5 juta, boleh ya? Boleh, Pak. Cuma dia mesti dengan benda atau dengan hal-hal yang diperkenankan syariat. Jangan sampai hal-hal yang haram nanti. Tidak boleh, Pak. Selama yang halal, boleh suami melakukan hal seperti itu. Sudah, Pak. Selanjut, ada beberapa hal kondisi kenapalah khulu itu terjadi. Apa latar belakangnya? Di antaranya satu, suami istri melihat bahwa mereka ini tak mungkin nampaknya bersama. Meskipun ya kita ini bisa bersatu tapi tak bisa bersama, macam air dengan minyak. Bisa berdekatan tapi tak bisa bersama gitu. Kalau sudah melihat begitu, ya bisa saja kita melihat dari emosional, dari hal-hal yang komunikatif sehari-hari lah. Nampak oleh kita ini tidak mungkin bersama macam ini. Sudah berusaha, sudah saling mengalah, ternyata tidak. Kan di masyarakat itu ada saja kita melihat orang itu memang tak cocok kalau ada bersama. Asal bersama itu pasti bertengkar. Suami istri atau kawan-kawan itu sudah terjadi hal begitu biasanya. Kalau sudah rasanya tak mungkin kan, itu boleh menjadi alasan khulu. Yang kedua, istri tak terima dengan perlakuan-perlakuan suami. Kenapa? Karena istri dia tak punya apakah melawan, menjinakkan suami atau melarang suami, dia tak bisa begitu. Solusi dia, kalau tak ingin setiap hari disakiti, dia khulu. Gitu. Jadi bisa saja suami ini ngasih belanja sesuai, ngasih hak yang lain sesuai, tapi pergaulan tak baik. Atau bahasa-bahasa yang digunakan, ya kadang-kadang orang pasar itu, maaf, bahasanya agak kasar. Dia tak biasa bahasa kasar. Atau dia biasa dengan perlakuan-perlakuan yang dihormati, disegani, sampai di keluarga suami dia, setiap sebentar dia dibentak, dimarahi. Nah, itu bisa jadi alasan. Kemudian, mohon maaf, ini yang ketiga. Bisa jadi hubungan mereka baik, tapi soal hubungan suami istri lebih khusus, suami tak bisa melakukan yang semestinya. Ini saya kira paham maksud saya. Tidak bisa menunaikan hak seorang istri dari suami yang lebih khusus. Ya, kalau kita hari ini suami tak bisa menunaikan nafkah batin, sering kita membahasakan begitu. Istri itu sama dengan kita, dia berhak untuk mendapatkan hak dia. Kita berhak mendapatkan hak kita. Dia tak mendapatkan hak dia. Apa dosanya dia sehingga dia tertahan dalam pernikahan ini sementara hak dia tak dapat? Maka dia boleh mengajukan khulu dengan seperti itu.
Yang keempat, di antara sebab yang lain adalah istri ini boleh jadi dia sudah pernah suka dengan orang lain, atau dalam pernikahan itu muncul rasa suka ke orang lain dan tak bisa dia melawan. Bagaimanapun dia bersataan dengan suami dia, tak lepas perasaan dengan yang lain. Mendua hati kawan tu. Nah, jadi daripada menzalimi istri atau menzalimi suami atau melakukan selingkuh dan segala macam, mending pisah baik-baik. Sebenarnya ini bukan legalitas untuk melegalkan, membolehkan untuk khulu sebenarnya, tapi ini adalah kalau seandainya seorang istri itu dia menjalani hubungan dengan pura-pura, dia dengan berkhianat, itu jauh lebih hina. Lebih baik diselesaikan rumah tangga lalu menikah yang baru, itu lebih baik. Apalagi nanti anak akan mencontoh, anak akan jadi korban, maka lebih baik cari solusi, diantaranya khulu itu. Atau istri ini seorang biasanya keluarga kaya, suami mohon maaf keluarga miskin, sehingga ketika diberi nafkah oleh suami itu, ya kalau bahasa kami, rumah tempat parkir mobil dia lebih besar pada rumah kita lagi. Kira begitulah. Jadi terjadi kesenjangan, sehingga ketika kesenjangan itu dilalui, mereka tak harmonis. Dan pihak suami dia tak pula punya sikap berjuang, dia siap untuk mencari solusi-solusi ekonomi misalnya, sehingga sudah berusaha untuk bertahan, tak juga, lebih baik mundur daripada dilanjutkan tapi ternyata tidak bisa mengayuh bersama biduk yang sedang dibawa ke dalam samudra yang luas. Kira begitu. Silakan. Ini diantara sebab khulu itu, dan diperbolehkan oleh syariat. Kemudian rukun khulu itu ada 5. Pertama ada suami, karena tak mungkin dia melepaskan istri tapi istri tak ada. Macam ustaz kita tak bisa dia khulu, jadi mesti ada suami. Siapa melepaskan? Jadi satu rukunnya mesti ada suami, yang kedua mesti ada istri, yang ketiga ada tebusan nilai uangnya. 4 ada tebusan yang keempat masih berlaku khulu. Jangan sampai istri ini sudah terpisah dengan sendirinya karena pernah melakukan ucapan-ucapan yang menyebabkan pisah. Contoh, asal kamu masuk Masjid Nur Fajar tu, kamu langsung cerai dengan aku. Masuk istri tadi ke rumah ni, begitu sudah masuk, maka di khulu pun dia sudah lepas. Itu. Yang kelima, sigat. Sigat ini ijab dan kabul. Istri mengajukan ijab, saya khulu bang, atau dengan berbagai redaksi yang lain, diterima oleh suami, maka jatuhlah akad khulu di antara mereka. Jadi ada suami, ada istri, ada tebusan. Tebusan ini bernilai ekonomi, atau bahasa kitanya adalah uang, biasanya uang, harta. Masih berlaku khulu pada perempuan. Lalu sigat ijab dan kabul antara laki-laki dan perempuan. Turunannya adalah bahwa perempuan begitu dia sudah di khulu atau melakukan khulu, maka dia sudah berkurang satu jatah rujuk, sehingga kalau nanti dia pisah itu akan secara otomatis, kalau dia menikah lagi dah kurang jatah untuk rujuk dia, kan bisa 3 kali, dia sudah bain langsung, bain sughra dalam istilah pernikahan. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Siap. Kalau khulu itu kan tidak boleh, kan seperti kalau kita Ya. kalau seorang mau kembali lagi, berarti dia harus menikah dulu kepada orang lain. Ya. Nikah lagi dengan Laki-laki itu disyaratkan juga menikah dulu dengan orang lain. kenapa Pak? Laki-laki juga disyaratkan juga suaminya menikah dengan orang lain. Enggak, perempuan saja. Perempuannya. Perempuan saja. Jadi berarti talak 3 nanti ya. 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 Silakan, ada lagi? Siapa? Sepertinya perempuan yang menggugat cerai. Perempuan gugat cerai kepada suami, bukan suami. Kalau suami dia tinggal
mentalak aja Pak. Ya. Khulu ini hanya dari perempuan. Tapi tetap harus putusan pengadilan. Kalau secara agama tidak. Cuma di kita karena ada sigot ta'liq, kadang-kadang suami tak berada di tempat. Suami tak bisa diajukan. Seperti suami hilang tiba-tiba aja. 6 bulan tak pulang, 3 bulan tak pulang, baru ke pengadilan. Jadi pengadilan itu sebenarnya adalah pengganti posisi suami. Karena suami tak bisa diajukan khulu. Asalnya kepada suami. Tapi ketika suami itu bisa diajukan, contoh dia tak merespon, Mbak. Dia hilang tanpa kabar. Keluarganya juga tak memberikan akses. Maka mengadu ke pengadilan, jatuh khulu. Jadi ke pengadilan itu satu di antara bentuk cara khulu. Bukan hanya itu saja, Pak, tapi satu di antara cara khulu dengan mengajukan melalui pengadilan. Pengadilan bisa memutuskan dengan apa? Dengan wewenang, karena sigot ta'liq dulu memberikan wewenang pada hakim. Yang kita baca saat pernikahan. Jadi bagi yang belum nikah atau sudah nikah, ketika nikah lagi, sigot ta'liq itu jangan dianggap sekedar ini seremonial, enggak. Itu punya konsekuensi serius. Artinya jika suatu saat terjadi hubungan tidak baik di antara kita, istri dia tidak terima, dia ajukan ke hakim, itu hakim menjatuhkan cerai di antara kita, itu jangan kira, kok hakim kurang ajar kok ini, nyepisah awak aja. Bukan. Itu memang dengan haknya hakim melepaskan. Kenapa? Karena kita sudah melepaskan saat setelah akad nikah. Dengan sigot ta'liq itu, kita yang ucapkan. Sehingga nanti kalau pulang agak ragu-ragu dengan ucapan saya, coba tengok sigot ta'liq itu. Baca lagi. Itu kalau baca lagi insya Allah sadar apa maksud dari sigot ta'liq itu. Nanti pulang tengok buku nikah, apa bunyi sigot ta'liq itu. Makanya suami disuruh baca. Bukan sekedar tengok, jual tengok. Nah itu, suruh baca. Agar dia ketika membaca, dengan kesadaran dia membaca sigot ta'liq itu. Dengan nalar dia, dengan kesadaran keseluruhannya, dia mengungkapkan di hadapan orang banyak. Jadi silakan nanti yang sudah nikah tengok buku nikah, baca buku redaksi sigot ta'liq itu lagi nanti. Kalau belum nikah tengok nanti di internet apa sigot ta'liq itu. Agar sadar apa maksudnya itu. Nah, ini satu di antara cara khulu itu dari mengajukan pengadilan, Pak. Sehingga tak mesti mengajukan pengadilan, tapi satu di antara caranya melalui mengajukan pengadilan. Kenapa diajukan? Karena sudah ada sigot ta'liq saat menikah dahulu. Dan itu melindungi perempuan dan juga memberi aman kepada laki-laki sebenarnya. Nah, cuma kalau kita memang dasarnya tak bisa taat dengan syariat, memang payah. Ibarat aturan pun tak bisa, apalagi tak ada aturan. Nah, saya kira itu. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang. Pembahasan kita tentang talak, berpisah dengan pasangan. Jangan sampailah kita pisah-pisah. Jangan kan dengan bini, dengan kawannya sampai pisah. Payah kalau dah pisah itu. Banyak bekasnya. Dan bekas biar dihilangkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.